Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budaya. Lestari budayaku. Selamat berjumpa kembali melalui channel YouTube PWNB Channel, Pelestari Warisan Nilai Budaya, yang merupakan channel resmi dari bidang pelestarian warisan nilai budaya Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Kami juga menyapa seluruh sobat budaya dimanapun Anda berada yang berkesempatan hari ini menyaksikan acara ini. Kami ucapkan selamat bergabung, berjumpa kembali tentunya. Dan saya tidak sendiri pada kesempatan hari ini karena saya ditemani oleh Mbak Putri juga. Halo Mbak Putri. Iya, halo semuanya sobat budaya yang tentunya setia menyaksikan channel YouTube-nya PWNB Channel. Tentunya di channel ini kita akan membahas warisan-warisan budaya Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya seperti itu. Dan tentunya kita tidak sendiri juga Mbak Putri, mungkin boleh kita sapa terlebih Benar dahulu. sekali, saat ini sore ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya nanti kita akan membahas mengenai busana Jawa Gagrak Yogyakarta. Dan tentunya yang masih setia menemani kita Mas Gudel, ada beliau Bapak Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul, ada Bapak Heri Susanto Eskom MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Putri. Sehat nggih Bapak nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Heri ini selalu semangat Mas, walaupun hujan diterjang. Wah, kita harus semangat semuanya. Iya, kita jangan sampai kalah ya. Walaupun hujan diterjang demi seluruh sobat budaya untuk memberikan informasi-informasi tentunya untuk sobat budaya yang ada di rumah. Baik, dan selain ada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul, juga pada kesempatan hari ini hadir di tengah-tengah kita, kami mengucapkan selamat datang untuk Pak Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Agus Mantara SIPMM. Selamat berjumpa kembali Bapak, sehat ya? Di tengah-tengah kesibukan, tapi bisa menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita di kesempatan hari ini. Juga ada dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, kami ucapkan selamat berjumpa kembali untuk Bapak CB Supriyanto. Sehat Bapak J? Sehat, amin. Amin, Amin. sehat. Oke. Juga Dan ada juga Bapak Handoyo, dan juga di samping saya ini paling cantik sendiri di kesempatan hari ini ada Mbak Yaroh Isnantini SSN yang akan ngobrol bersama kita seperti itu. Iya, dan nanti tentunya kita akan ngobrol banyak ya Mas Gudel mengenai busana Jawa Gagrak Yogyakarta. Gimana sih itu benernya pakainya? Gimana sih itu sebenarnya, apa sih busana Jawa Gagrak Yogyakarta? Nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bersama-sama. membahas tuntas Iya. ya Mbak Putri, karena sekali lagi berbusana Jawa Gagrak Yogyakarta ataupun juga Ngayogyakarta sekarang mulai diperkenalkan banyak. Bahkan ada satu hari khusus Kemis Pahing ya Mbak Putri, Iya. itu diwajibkan untuk seluruh instansi mulai dari sekolah ataupun juga instansi ataupun OPD yang lain mengenakan busana Gagrak Ngayogyakarta. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu apakah sudah sesuai dalam berbusananya ataukah hanya terlihat saja tapi tidak tahu maknanya. Nah, kesempatan hari ini kita akan bertanya terlebih dulu kepada Pak Agus Mantara SIPMM selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Ini Pak Agus, ini sebenarnya apa yang istimewa dari busana Jawa Gagrak Yogyakarta sehingga kok kita harus memperbincangkan pada kesempatan hari ini? Apakah ada sesuatu yang memang khusus ataukah benar-benar ada yang istimewa dari busana tersebut sehingga kita bisa duduk bersama di sini untuk mengobrolkan hal ini? Monggo. Mohon izin Pak Heri, Pak Wakil Bupati, Pak JB, Ketua Dewan Kebudayaan, Pak Handoyo, Mbak Yaroh, dan Mbak Putri dan Mas Gudel, serta sobat budaya dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita ngobrol terkait ageman Jawa Gagrak Yogyakarta Jangkep. Jadi kenapa sih harus diobrolkan? Karena ini yang jelas bahwa di masyarakat ini kita sering menemui hal-hal yang menurut kaidah-kaidah penggunaannya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, sore ini kami akan bincang-bincang, kami hadirkan para ahli nih dari Pak Ketua Dewan Kebudayaan, Pak Handoyo dan Mbak Yaroh. Nanti kita kupas di sana. Yang kita ketahui saat ini, memang kalau di dalam acara-acara formal, acara-acara resmi ini mestinya ini menggunakan ageman itu ya sesuai dengan aturannya. Dari blangkon, kemudian sorjan, dugong atau keris, kemudian sampai sabuk, sampai selop. Dan kebanyakan yang terjadi kesalahan ini adalah
disinjang atau jariknya ini kemudian diselop. Juga kadang yang sering tidak diperhatikan oleh kita ini motif sorjan ini juga sering tidak diperhatikan oleh masyarakat. Dan bahkan mohon maaf mungkin tidak semua orang ini paham dengan apa yang seharusnya. Ada beberapa awisan ini yang sering diterjang oleh kita, dan ini kan masalah. Sehingga mungkin sore hari ini kita nanti akan bincangkan sebenarnya apa sih yang menjadi awisannya ketika ngagem busana Jogja Jangkep ini. Kemudian mungkin duung atau kerisnya itu, keris Jogja itu seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dibincangkan. Dan ini ketika ini kita tidak buka dalam bentuk sosialisasi model seperti ini, obrolan yang kita sampaikan ke sobat budaya, takutnya karena kita ini Jogja istimewa, nanti tidak menjadi satu yang istimewa, karena Jogja istimewa. Ageman itu yang dari zaman dulu, zaman nenek moyang kita, raja-raja dulu sampai dengan keluarga Ngarso Dalem ini kan semua teratur di situ. Sehingga ini menjadi penting untuk kita sampaikan kepada sobat budaya agar jangan sampai nanti, mohon maaf, kalau kita lihat teman-teman yang rewang, kalau di Gunung Kidul rewang ini hal biasa ya, ngewangi wong ewoh itu sinoman itu agamanya sembagi ya Pak. Ini masalah ini. Nanti mungkin bisa dijelaskan bagaimana pas dan tepatnya agar ini tetap bisa dinikmati lah, artinya secara aturan oke, kemudian dipandang itu enak. Ini menjadi penting untuk disosialisasikan kepada seluruh sobat budaya pada saat ini. Baik, ternyata cukup menarik juga ya Mbak Putri. Saya sekilas menangkap maksud dari acara pada kesempatan hari ini, di mana sekarang berbudaya Jawa ataupun mengenakan busana Jawa ini hal yang lazim. Kita bisa melihat di pelaku seni maupun juga di instansi ataupun juga di acara-acara tertentu. Ini kayaknya menarik juga karena ternyata ada aturan atau kaidah-kaidah khusus dalam mengenakan busana tersebut. Berarti tidak asal ya Pak Agus ya? Ternyata tidak ada kaidah terlihat moncer gitu ya. Ya, tentunya ini menjadi keprihatinan kita selaku orang yang ditugasi, diamanai bekerja di Dinas Kebudayaan, ketika melihat masyarakat itu belum paham tentang agamanya sendiri, tentang bajunya sendiri. Ini kan menjadi keprihatinan kita. Harapan kita adalah semua masyarakat tahu ketika acara ini agamanya seperti ini, acara ini seperti ini. Dan kami sering juga, tapi ini kalau di dunia entertain kami tidak begitu mempermasalahkan lah. Mungkin teman-teman entertain itu kan hanya pakai celana, dibentel jarik sampai di dengkul itu, mungkin dari sisi entertain. Tapi ketika ini menjadi satu acara formal, mungkin itu menjadi masalah. Ini kan mungkin nanti bisa kita obrolkan kepada sahabat budaya. Ini nanti menjadi penting untuk kita ketahui bersama. Iya, dan saya sangat sepakat sekali dengan yang disampaikan beliau Bapak Agus Mantara tadi. Kita itu hidup di Jogja yang istimewa, akan lebih istimewa lagi kalau nanti kita mengembangkan atau melestarikan budaya dengan cara ageman yang istimewa juga. Baik, siap. Nah, kemudian kita langsung beralih ke beliau Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul, Bapak Heri Susanto. Seberapa besar sih Pak peran dari pemerintah terhadap seruan atau ajakan tentunya kepada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dalam pelestarian busana Jawa, khususnya busana gagrak Yogyakarta? Oke. Baik, makasih Mbak Putri, Mbak Kutil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekdin, Pak Sepi dan juga Pak Andoyo. Jadi sobat budaya, saya pikir momentum ini adalah momentum yang baik, di mana ini adalah sebagai sarana edukasi, sarana sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan sekaligus utamanya sobat budaya, bahwasanya kita punya keistimewaan yang di dalamnya ada warisan budaya yang menurut hemat kami adalah sebuah cermin keistimewaan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Maka penting apa tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Mantara selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan, bahwasanya di acara-acara formal seyogianya memang kita paham betul, jangan sampai ageman tadi mohon maaf ini tidak sesuai dengan penempatannya. Maka pada kesempatan ini kita hadirkan para ahlinya yang tentunya nanti akan menyampaikan secara detail terhadap ageman busana Jawa, utamanya di Ngayogyakarta Hadiningrat ini dalam
acara-acara resmi. Betul tadi disampaikan beliau, jangan sampai di acara resmi tapi kemudian agamanya tidak sesuai, jangan-jangan belangkonya ini versi Ngayogyakarta Hadiningrat tetapi kemudian sorjannya dari Solo misalnya. Ini juga tidak pas. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan ini nanti akan menjadi proses pembelajaran bagi kita semua untuk mengedukasi masyarakat dan juga sobat budaya agar kiranya menggunakan ageman ini tepat pada tempatnya. Itu yang pertama. Dan tentu selaku pemerintah daerah kami sangat support, di mana melalui peraturan bupati juga sudah ditetapkan bagaimana kita menggunakan pakaian-pakaian resmi di pemerintahan, utamanya kalau di adat Jawa ini digunakan pada momen-momen waktu di Kemis Paingan ya, Pak Agus. Di Kemis Paingan ini bahkan tidak saja di pemerintahan, bahkan di sekolah-sekolah juga dilakukan seperti itu. Nah, itu wujud cinta kasih kita terhadap Ngayogyakarta Hadiningrat, dan ini tetap harus kita uri-uri, harus kita pertahankan dan sekaligus kita gelorakan terus-menerus agar kiranya cermin bahwa kita itu bagian dari keistimewaan ini nampak dan terlihat di masyarakat, utamanya adalah di momen-momen atau hari-hari besar sekaligus pada hari Kemis Pahing. Saya pikir itu, Bu. Jadi kami selaku pemerintah pasti akan mensupport dan akan mendukung secara penuh agar kiranya ageman Jawa utamanya Ngayogyakarta Hadiningrat ini tetap bisa dilestarikan terutama pada saat-saat acara-acara formal. Saya pikir gitu, Mbak Putri. Oke, luar biasa sekali ya, tentunya dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini terus mensupport kita dalam melestarikan ageman budaya yakni Gagrak Yogyakarta, Mas Butet. Mbak Putri, tadi kita juga mendengar beliau Bapak Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mendukung penuh, mensupport dan tentunya memberikan edukasi kepada warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul bahwasanya tidak hanya berbusana saja, namun kita harus juga mengerti kaidahnya, jangan sampai istilahnya kalau zaman sekarang itu salah kostum, ya kan? Takutnya seperti itu kalau kita tidak benar-benar mengenal ataupun mempelajari. Baik, terima kasih Bapak. Dan ini masih menyambung dengan dukungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terhadap seruan ataupun ajakan pelestarian mengenakan busana adat Jawa Gagrak Ngayogyakarta. Nah, kita kembali ke Pak Agus Mantara ini. Nah, Bapak, apakah ada ataukah jika sudah ada, ini apa saja program dari Dinas Kebudayaan, Kunto Kebudayaan dalam membumikan, dalam kembali lagi melestarikan ataupun juga menanamkan nilai-nilai berbusana Jawa Gagrak Ngayogyakarta di Kabupaten Gunung Kidul? Monggo Bapak. Terima kasih Mas Gudel. Jadi Kunto Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan ini berupaya merancang program yang sekiranya bisa mengakselerasi bagaimana masyarakat itu agar cepat paham, yaitu dengan program yang Ngadi Busono. Jadi di program Ngadi Busono ini isinya adalah ya seperti obrolan kita ini, kita hadirkan masyarakat, kemudian kita berikan informasi. Ini loh, jare atau sinjang yang boleh diagem seperti ini, sorjan seperti ini, selopnya seperti ini, kemudian blangkonnya seperti ini, duwung atau kerisnya seperti ini, lengagem seperti ini, lemiru seperti ini. Ini programnya namanya Ngadi Busono, nguri-uri Ngadi Busono. Kemudian juga ada kami ada program membatik. Pada saat membatik ini kita kenalkan pola-pola kepada masyarakat. Ini loh pola yang pola-pola Jogja seperti ini. Kemudian yang mungkin tidak diperkenankan untuk diagem itu polanya seperti ini. Ini masyarakat kita gencarkan untuk mengerti bagaimana pola-pola batik. Kemudian ini batik ini kan nanti kalau menjadi sinjang atau jari ini batik Solo, ini batik Jogja. Nanti teknis ini Mbak Yaro sama Pak Han nanti saya dimarahin nanti kalau sampai ke ranah itu. Jadi karena teknis punya beliau. Jadi kami dari kebudayaan pasti akan melakukan upaya-upaya, termasuk pada saat ada acara-acara pementasan atau seni pertunjukan. Ini kami juweh ya, istilah jaran basa Jawa itu juweh. Suka elek-elek, sing Jogja loh, jangan sampai nanti tidak Jogja. Nanti karena kalau tidak dielek kayak gitu di pertunjukan-pertunjukan itu ya, kalau bisa kami dorong pokoknya wong ageman Jogja itu ya cakep nek dipakai untuk pertunjukan ya bagus itu loh nek sing ganteng gitu. Kemudian ada yang cewek ya cantik-cantik. Ini kan
menjadi penting. Sosialisasi kami melalui itu, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang misalnya kayak besok lah. Besok kita akan ada acara namanya penganugerahan seniman dan budayawan. Itu besok ya kita wajibkan penerima ini ngagem busana Jogja, Gagrak Jogja Jangkep. Jadi biar nanti menjadi contoh masyarakat, oh ternyata yang benar itu seperti itu gitu. Ini kan menjadi penting untuk kita sosialisasikan melalui berbagai macam program yang kami susun. Dan ke depan mudah-mudahan ini lebih real lagi karena konsepnya adalah bagaimana budaya kita yang ada di Yogyakarta atau khususnya di Gunung Kidul ini benar-benar menjadi satu pemantik orang untuk datang ke Gunung Kidul. Orang Gunung Kidul ini udah pengen mersani wong-wong dong agama Jawa Jogja Jangkep isih ono itu loh. Ternyata banyak malah lain. Ke depan kita dorong beberapa titik-titik destinasi wisata budaya ini, kita dorong bahwa hariannya itu ya, kalau mungkin teman-teman ke Bali itu kan orang pakai udeng, pakai itu kan ketemu di mana-mana. Kenapa sih kita tidak bisa Gunung Kidul seperti itu? Ini kita dorong besok sehingga ketika begitu masuk di Patok itu sudah kelihatan, oh ini Gunung Kidul, sudah mendengar gamelan, sudah melihat orang ngagem blangkon. Ini kan jadi keren sekali nanti. Mungkin ini sobat budaya nih doakanlah mudah-mudahan nanti Gunung Kidul bisa seperti itu dan budaya ini akhirnya bisa menjadi sebuah industri yang bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Begitu Mas Idil. Luar biasa, luar biasa sekali. ya ini. Jadi harapannya ke depannya dari Busana Gagrak Yogyakarta ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan bisa datang Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa. Mungkin nanti di situ ada satu titik di mana yang kita siapkan spotnya, di situ kita siapkan blangkonnya, kita siapkan sorjan-sorjannya, kemudian difoto gitu. Ya nanti itu kan semuanya bisa jadi devisa buat masyarakat Gunung menjadi Kidul. daya tarik tersendiri dan juga tentunya nanti ke depannya bisa mengembangkan lagi seluruh elemen di Kabupaten Gunung Kidul ini. Nah, kemudian Mas Gudel, sebenarnya saya itu pengen tahu banget nih, sebelum sekarang ini mungkin hanya di event-event tertentu ya Gagrak Yogyakarta ini digunakan. Nah, kemudian saya ingin beralih ke narasumber kita Bapak CB Supriyanto. Yang ingin saya tanyakan nih Mas Gudel, bagaimana sih Pak fungsi dari Busana Gagrak Yogyakarta di zaman dahulu itu? Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Sekdin, Pak Andoyo dan Mbak Es. Hari ini saya paling bahagia karena harapan saya bisa dilakukan. Mas Gudel masih ingat sebaiknya memang perlu ditaksolkan untuk kegiatan ageman ini. Tetapi supaya nanti kenapa itu kita beda. Jadi berdasarkan catatan ketika perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755. Setelah Mataram itu dibagi menjadi dua, maka ini yang mulai membedakan. Tanggal 15 Februari itu kemudian sepakat antara Surakarta dan Mataram Yogyakarta itu mulai dari gamelan, busana, adat, istiadat itu memang beda. Itu yang pertama. Kemudian karena waktu itu sebelum HB1 sudah berproses, ketika Jumeneng itu kondisinya memang ageman itu hanya tertutup bagi kalangan keraton. Nah, baru setelah undang-undang keistimewaan ini muncul, pemerintah DIY kemudian membuat peraturan gubernur nomor 87 yang kemudian disempurnakan menjadi peraturan gubernur nomor 12 yang mewajibkan ini. Jadi di sana disebutkan bahwa yang diatur itu sebenarnya pakaian tradisi Jawa Jogja bagi pegawai. Ini perlu dipahami dulu. Jadi belum ke masyarakat. Jadi pegawai dulu. Nah, dalam peraturan gubernur itu disebutkan bahwa untuk pegawai itu disebutkan mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, karena ini terjadi sering penafsiran yang keliru, itu berkembang di mana-mana. Harapannya apa? Kalau para pegawai yang mulai dari ASN sampai dengan tenaga kontrak itu sudah berbusana,
Kenapa busana itu di sana disebutkan bahwa busana itu mengacu pada abdi dalam, pakaian yang dipakai abdi dalam, baik Kasultanan maupun Kadipaten Pakualaman. Jadi itu kemudian disebutkan ageman itu, dan itu merupakan jati dirinya orang Jogja. Kenapa itu perlu saya sampaikan? Karena harapannya kalau nanti bagi pegawai itu sudah melaksanakan, masyarakat meniru. Iya. Nah, ini meniru. Dan di situ memang ada pengecualian. Jadi ini yang sering tidak diketahui, bagi umat muslim yang wanita itu tidak wajib pakai gelungan. Kemudian yang kedua pengecualiannya adalah bagi pegawai yang katakanlah tukang sapu itu tidak wajib pada hari-hari yang ditentukan, sehingga fungsi inilah yang nanti bisa dikembangkan karena disebutkan ageman itu cukup jelas. Oh iki sing ora entuk dienggo, ini sing entuk. Karena abdi dalam tadi ya, itu sing nganggo pangeran, itu yang ini ada sendiri. Makanya yang dipakai kita masyarakat kalau bisa itu tiru-tiru yang diagem pegawai. Itu. Karena itu mengacu pada ageman itu mengacu pada abdi dalam. Jadi kita karena sepakat di Jogja karena istimewa, gelem ora gelem ya itu pakaian kita harus seperti ini. Jadi jangan merasa kecil hati kalau sudah pakaian kejawen. Bahkan kalau kita melihat bisa tidak ngagem-ageman kejawen, tapi orangnya cerdas, kaya, bisa memimpin. Selama ini film-film coba dilihat, anggere nganggo kejawen kan mana dukun. Iya. Saya kan tidak terima kaya biasa Iya, identik dengan orang-orang seperti itu. Iya. Anggere nganggo surjan, iket mesti dukun. Nah, coba itu katakanlah itu pemimpin, nah, kan bisa. Nah, itu. Sehingga saya dari Dewan Kebudayaan bangga kalau ageman ini pakaian Yogyakarta itu dimasyarakatkan. Sekarang sudah. Saya melihat sampun wonten 2 kelurahan. Jadi kelurahan itu membuat aturan setiap hari jadi kelurahan wajib menggunakan ageman kejawen gagrak Jogja. Meskipun yang diatur di sini ageman pakaian tradisional. Tradisional itu ya gagrak Jogja itu. Seperti pada hari-hari ulang tahun kabupaten itu pasti, meskipun belum semuanya. Saya kira itu beberapa yang mungkin perlu diyakini bahwa ageman kejawen itu komitmen kita bersama. Kita itu hidup di Jogja. Saya kira itu, Mas Gita. Oke, jadi karena kita hidup di Yogyakarta, kita harus berkomitmen bahwa memang busana kita itu ya busana gagrak Yogyakarta. Dan gitu, sepakat beda Jogja dengan Surakarta. Iya, Sudah sepakat itu. kita harus bisa membedakan beda ya. Bukan malah Nyon Sewu, karena mungkin ada paugeran ataupun juga ada hal-hal yang memang tidak boleh dilanggar dari segi pemakaian maupun juga zaman sekarang itu trennya adalah nge-mix Pak, dipadu-padankan. Jangan itu pasti nanti kita pasti akan bertanya ke Mbak Jaro dan juga Pak Handoyo tentang paugeran ataupun juga kaidah-kaidah yang benar dalam mengenakan pakaian busana gagrak Ngayogyakarta seperti itu nggih. Sekarang trennya anak-anak muda ini kan nge-mix Pak. Solo sama gagrak Surakarta sama Ngayogyakarta itu bisa lo di mix seperti ini. Biar keren sehingga, gitu ya Mas ya. Padahal itu sebenarnya salah. Ini nanti yang akan Nggak kita tanyakan boleh. kepada ahlinya juga. Iya. Itu. Nah, kalau untuk menurut Pak CB sendiri Pak, boleh dibilang sih bahwasanya busana gagrak Ngayogyakarta ini bisa dijadikan sebagai identitas budaya di Gunung Kidul atau tidak? Oh pasti. Pasti bisa. Jogja itu ada 2 penanda. Nggih. 1, rumah joglo. 2, Gapura Larbada. Itu penanda Mataram Jogja. Nah yang ketiga ini ageman. Oh, Identitas jati dirinya DIY ya seperti itu. Siap, berarti boleh saya bilang sangat bisa sekali menjadi identitas Kabupaten Gunung Kidul ya. Oh, pasti. Karena unsur tersebut juga ada di Kabupaten Gunung Kidul, seperti Larbada, ageman tadi memang sangat kental di Kabupaten Gunung Kidul. Berarti memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya meskipun busana tersebut gagrak Ngayogyakarta, tapi itu juga bagian identitas dari kita Gunung Kidul, Sleman, Bantul dan lain-lain. Itu juga bisa mengidentikan bahwasanya berbusana itu bisa jadi identitas
identik atau juga bisa jadi salah satu apa ya Pak, cover ataupun juga salah satu ciri khas mengatakan J. Betul, J. Luar biasa loh. Iya, dan seperti yang disampaikan Bapak CB Supriyanto tadi J. Mas, ketika kita menggunakan busana Jawa Gagrag Yogyakarta itu harus sesuai dengan aturan atau kaidahnya. Nah, langsung saja kita tanyakan ke narasumber selanjutnya. Boleh, nah. Ada beliau Bapak Handoyo. Handoyo. Langsung saja kita tanyakan Pak, gimana sih Pak kaidah busana Jawa Gagrag Yogyakarta itu yang benar? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nanti. Satenipun, makasih Bapak Wakil Bupati, Bapak Sedin dan Bapak Kepala Sesepuh Dewan Budaya Kabupaten Gunung Kidul. Ajengan kemawon ingkang baku ingkang kagem utawa ingkang kangge kawula mila wonten bentenipun yen ngarsa dalem tentunipun nggih mawi napa nika ageman lebet menika utawa dhateng Jakarta menika sanes mudang kadang-kadang menawi tindak layatnya sing agem menika. Yen masalah blangkon kalian surjan menika kangenipun kawula sampun samilar sedaya. Namung ingkang tesih klentu namung panggenan blangkon. Menawi blangkon Ngayogyakarta menika utawi ingkang kangge sae menika abdi dalem ngantos dipun kawula alit dipun RT RW lan kawula menika blangkonipun sampun pun bekukan kan lebet menika modang. Terus menawi badhe mboten ngagem modang mboten napa ning menika mboten kesempatan utawa wonten hari utawa hari kebesaran Gunung Kidul terutama kira budaya Gunung Kidul, hari jadi Gunung Kidul menika menawi tebakenipun kedah mawi modang. Yen sanesipun modang menika estunipun menika nggih pareng ning kirang pas. Ning menawi kangge wong ewuh utawa enten nggen pesta-pesta napa aja ngangge modang aja jemputan menika mboten wonten pathokanipun karena menika kehendak pribadi. Ning ingkang baku menika hari jadi kira budaya napa rasa napa pun begaken kedah mawi modang menika blangkon kang setunggal. Lajeng ingkang kaping kalih menika surjan. Yen surjan kula kinten sedaya sampun sendika dawuh ngagem lurik. Nggih, menawi kados pun Bapak sedina menawi kangge kembang-kembang menika hajatipun namung kursus kangge ngersa dalem. Ning papet nggone wong ewuh arep layat apa arep ning alas malah mboten napa-napa. Ajeng layat ajeng teng alas napa ngangge napa kembang-kembang mboten napa ning menawi hari-hari menika kedah sampun bukan mawi lurik. Nggih. Lajeng masalah agemanipun apa nika bros menawi mawi lurik menika mboten pas menawi ngagem bros. Awit bros menika ageman para bendara piye menika aslinipun barlian. Menawi badhe ngagem apa bros menika bros hobo atau hampik buana utawa punika sampun pun parengkan kadang lebet. Dadi punika pinipun ora sesih wonten menawi ngagem surjane kedah mawi menika. Nggih, wonten rantenipun ngaten. Nggih, ranten menika menika ageman jangkep ning mungkin wonten malih yen ingkang kangge bros kemawon menika menawi hari-hari menika mboten pun parengaken utawa mboten pas menawi ngangge bros mata-mata. Pareng ning kedah namung mawi hobo utawa hamung kebono lambang Jogja menika lho. Kula nggih betul contonipun menika sampun dadipun blangkon kedah mawi napa niku modang. Lajeng surjan sampun leres lajeng bros menika naik ageman para bendara menika ageman surjan apa menika aslinipun berlian. Terus menika para bendara minggah ngenten. Menika namung masalah bros nggih sepele ngenten nggih. Pareng ngoten ning kedahipun ning menawi badhe napa ajeng layat ajeng manten ajeng nganggo bros gebral-gebral 5 8 mboten napa-napa mboten pathokanipun ning menawi hari jadi utawa napa niku sowaran kemawon nggih kedah mawi menika menawi pin menika menawi pathokanipun ngenten. Lajeng ingkang kaping 3 ingkang kirang pas biasanipun nika lontong sengkelat. Nggih. Menawi Ngayogya menika sae menika ngersa dalem utawa putra sentana dalem menika utawa abdi dalem utawa kawula menika aslinipun polos. Polos ngeten menika. Dados menawi sasanipun polos menika mboten pas. Nggih, menawi badhe ngagem bathing ngeten mboten napa ning nggone wong ewuh panggulayat apa gone ngalas mboten napa-napa. Menika mboten wonten pathokipun kanggenipun hari-hari kebesaran Gunung Kidul kira budaya napa hari jadi menika kedah mboten kedah mawi polos ngeten menika
yen ngeten menika salah besar utawa mboten pas. Nggih. Lajeng masalah sengkelat. Ngeten menika namung khusus ngersa dalem kalian putra dalem. Oh, nggih. Nah namanipun Kristik. Menika pikantuk urusan saking rayi dalem ing sampun swarga kula pikantuk ortanipun. Nah menika Kristik lajeng gambaripun manuk ungkur-ungkuran menika kagem utawa katur ngersa dalem utawi putra dalem. Yen abdi dalem menika sakmenika sampun wonten modern ngetene namung wonten gambaripun hobo. Ah, nggih. Menika naik kangge persatuan abdi dalem. Ning yen kangge kawula dalem sae menika lurah baton napa saking badhe kemawon tongon Kanjeng Riya Wedana lurah sepuh bekel menika polos ngeten menika. Oh, nggih. Lajeng anipun nggih polos ngeten ya menika katiru saking jamanipun Suwargi yang Panembahan Senopati. Dasipun yang ayu jamna patokanipun ageman rumiyin badhe wonten sederek sanes nek ngaku-ngaku saka saking turune Mataram neng sing ngangge bangsa niku nggih berarti isih-isih nyaweng ngoten. Yen saking patokanipun saking Panembahan Senopati ngantos dumugi sakmenika menika polos. Polos jan polos ngeten iki ngeten. Saya menika ngersa dalem dumuginipun Pak RT, Pak RW ini polos. Badhe ngersa mben wonten ngersa dalem magembakan apa dinding ngeten mboten nate. Sedaya menika ngeten menika. Lajeng masalah namung kirang menika ingkang kawula Gunung Kidul sedaya sampun saya namung kadang masalah menika ing dereng pas. Lajeng binjang fotografi preso sing tasam uger terakhiripun menika kedahipun wonten ngajeng mriki. Oh, nggih. Wonten ngajeng apa katapun ngagem menika yang terakhir wonten mburi mriki. Di belakang, Menika ketinggal ngeten. Dipun ingkang pas menika ngeten terakhir ngeten lajeng tengah-tengah lajeng terakhiripun wonten ngajeng menika. Ingkang sakirang pas Gunung Kidul menika yen sanesipun sampun sami pas daya. Lajeng kaping kalih ingkang sanipun Sinjang. Sinjang nggih. Sinjang namung kathahipun menawi Gunung Kidul tasih mawi sore Solo nggih sampun sebagian mboten kathah. Menika soalipun napa malih sedulur-sedulur kita ingkang wonten perbatasan mriku menika kula napa nate petugasken Pak CP dhateng pundi Semen utawi awan mriku sesih mawi cara mriku sedaya Rejosari Pak Pring jan sedaya kirap niku pas mawi Solo sedaya. Keresipun nggih ayo Solo. Jaipun nggih mboten napa-napa ning menawi ngangge adat Solo nggih Solo sedaya mboten napa-napa. Ning Ngayogja nggih Ngayogja menika keresipun benten ing sampun mboten pun dawi beto keris ngeten. Ajeng Sinjang menika kula kinten ingkang baku mboten mawi parang-parangan. Menika parang barong menika namung khusus agem dalem. Nah, ini. Menika khusus agem dalem. Putra dalem kan mboten wonten agem menika utawi mboten pas, nggih. Nah, yang khusus kersa dalem nang nggih kampuh. Yen utawa kersa dalem dipun ngagem napa niku? Ngangge kasatriyan ageng utawa kasatriyan agung besar niku mawi ngeten menika geman-geman menawi nampi tamunipun bergelar raja utawi ratu saking luar negeri utawa mawi mawi ageman kasatriyan ageng ning ngaten menika kadampingan Kanjeng Ratu Mas menawi sak menika yen ngersa dalem ping 9 rumiyin nggih namung piyambak saipun ngersa dalem ping 9 menika boten kagungan perasaan ning sedaya pun angkat kelangenan dalem menika wonten gangsal ingkang Jawi menika pun angkat dadipun uger puncak sedaya nek boten sedaya menawi ngersa dalem kaping 9 menika dan apa niku adil banget ngeten lho. Yen menika namung khusus kagem ngersa dalem. Ngersa dalem nggih. Yen para sederek-sederek kula sok mawi ngeten menika menawi kangge badhe anggung gendong dangan golek mek sajen mboten napa-napa. Duga ning alas mboten napa ning nek dienggo upacara adat menika mboten pareng nggih. Ngeten kemawon mboten pareng apa meneh bareng menika namipun parang gapit. Menika nggih kangge upacara hari jadi napa niku nggih mboten pareng. Nggih. Nek dingge nggone wong ewu mboten napa-napa. Nggo jagung nggih, amang tamu mboten napa-napa kan bebas nggih. Tur arahipun pun sampun samsul sederek Gunung Kidul sampun sampresan nggih sebagian dereng wonten ingkang pas menika lorahipun kedah ngeten nika naik penagem. Ndronjong sing irane ndronjong nggih.
Menawi putri njondong saking mriki, menawi kakung njondong mriku. Saking Saben tangan ngeten, nggih. putri rak sendonipun Silang wonten keris, kiwa. Nggih, menyilang silang keris. keris. Nek Nggih, apa silang keris. nek kakung wonten teng dadi silang keris menika menawi badhe ngagem lurak ngeten mboten napa-napa menawi badhe pun agem mboten hari jadi utawa mboten kirab budaya napa kirab napa mboten napa-napa. Nggih rewang nggone mboten napa-napa. Ning menika kedah arahipun sami. Ning yen hari jadi napa hari kebesaran apa terutama bagi Gunung Kidul sampun ngantos mawi parang-parangan utawa mawi mlinjon. Menika menika kagem sewanteng lebet njawi men nggih angsal-angsal wong paenan Quran hadis mboten enten patokanipun. Nggih. Ning kirang pas. Kirang pas utawa kirang apa ya kirang sopan dengan adanya bagi karena walaupun bagaimana badhe terus pundi kita menawa tasih di bawah kerajaan utawa istilahipun negari dalem Ngayogyakarta Diningrat reh kaprajan Gunung Kidul kula kedah wonten panatan tatanan ngoten menika. Terus sanesipun kathah kok kathahipun menika apa itu mawi-mawi sinjang menika kathah sanget ing baku mboten wonten gurda parane dasaripun gingsing gurda. Terus sumping mangkara utawa gingsing mangkara menika parang badhe wonten lambangipun sadalem ning nek parang ngayu gurda menika larangan utawa mboten kepareng. Mboten Larangan nggih. Parang Menika keplok. masalah arah lurak lan sinjang yen Sinjang. truntum kemawon wonten bedanipun. Nggih. Menika kagus Menika truntum truntum, nggih. ngayu jasri. Yen kang Solo menika kula tembakane. Oh, nggih. Menika wonten bentenipun nangipun badhe menika nggih parang wonten. Sedaya nami menika Ngayogya kaliyan Solo menika sami. Jari-jari menika sami-sami saking terang tarang. Nami-nami bangsa dari baik dari pagelaran setinggil andhap dhateng Regol Brojonolo Sri Manganto ataupun kedaton Brojonolo ataupun bangsa pengapit gedung nek mboten gedung jeni sedaya menika sami. Cuman apa kangipun ki ambak menika sedaya wonten artosipun damanipun apa sinuwun sepisan nika sedaya pun samekaken mriku ning anipun apa gen-genipun namung menika. Kula pinten masalah menika sinjang sampun pros Yen sewu Pak Handoyo, menawi truntum menika untuk penggunaannya apakah juga hampir sama dengan parang tadi ataukah truntum ini bisa dipergunakan di acara-acara tertentu mekaten? Menika bebas yen kangipun yoja menika sampun membeku utawi sampun pun masyarakat biasanipun kagem tiyang sepuh. Tiyang sepuh mantel men truntum dadi men tumatas nang putra wayahe men dadi truntum. Dan sedaya mukti kula keten sami kajeng anak turune iki men mukti wibawa ngaten. Dasipun napa-napa menawa wonten artosipun sedaya menika cuman sok bedane iku nganggo truntum kathah-kathahipun kula semut mboten nyalahke keluarga Harpi, kathahipun sebagian mboten kathah. Sebagian kanca-kanca Harpi no tasih mawi ngageman yoja. Ning anipun motifipun tasih truntum Solo. Ngoten tutup sebelah ngoten yen truntum Anak kuwi- yojane ngeten menika Nah, ngoten. kuwi kari sing ngundang Paes. Oh nggih. Nggih, matur suwun Pak Handoyo, sangat menarik sekali penjelasan. Ternyata banyak sekali ya Banyak Mbak sekali Putri. ternyata aturannya ya. Apa? Ada jenis-jenisnya ataupun juga kita harus benar-benar mengenal bukan hanya sinjang ataupun jarik batik langsung kita pakai itu Iya, di hari-hari. ternyata Nyon iya. sewu nggih yang kita bahas Pak Handoyo tadi adalah pengenaan di hari-hari tertentu misalnya di hari jadi kabupaten ataupun juga kirab budaya seperti budaya. itu yang benar-benar ini sakral dengan budaya. Ini sangat berbeda sekali dengan entertainer ataupun juga pelaku seni atau juga dikenakan di tempatnya orang hajatan, sih Pak. Itu sangat berbeda. Yang ditegaskan oleh Pak Handoyo tadi adalah pengenaan busana gagrag Jawa pada hari-hari yang memang benar-benar sakral istilahnya seperti itu, Pak Setunggal Handoyo. mawon. Nggih, monggo. Selop. Oh, Selop nggih, selop. cenala. Menika menawi ngagem busana kejawen Nggih. mboten menawi kedah cara display kudu nganggo selop. Dadi ora ana sepatu gak niken lho. Nggih. Niku mboten enten. Rupen sampun nate Bapak Bupati nalika wonten rumah makan ngeten ngendikaken sesuk ki popon kudu tak kon jangkep. Nek ora jangkep lek nganggo ngisor kotok dawa dhuwur nganggo sorjan ki nganggo blangkon.
tak kon bali mulih. Sampun nate pun ngendika ngaten nek dibekukan apa dene sampun wonten acarane iki sampun enten instruksi ngaten niku. Ini mboten soal pun tesih ngaten niku dasar monggo wong kula dhewe nggih ada tangga instansi dadi nggih ingkang setunggal kantor namung piyai setunggal sing kula biji leres niku wonten. Kula leres kados pun Pak Wabub menawa benjangno duka benjang apa duka wis apa urung dipun anjurken nek kon nganggo sing jangkep nek ora jangkep nang pemane kon mulih kon ganti apa kon apa ngoten nggih Malah kon balik sampun kabeh, nate lho. ngendika. Lah namun didhawuhi mulih kabeh wong durang sing bener. Nggih sampun ngaten mawon Mas Ji, pangapunten. luar biasa Ji, Pak Handoyo, terima kasih. Baik Sobat Budaya dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan dan saksikan bersama-sama tadi penjelasan dari Bapak Handoyo ya, Mbak Putri, Iya, tentang kaidah dalam penggunaan busana gagrak Yogyakarta. Nah, tadi juga Pak Handoyo sempat menginformasikan ataupun sedikit menyinggung tentang busana gagrak Yogyakarta maupun juga Surakarta. Nah, kali ini kita akan bertanya langsung. Di samping saya sudah ada Ibu yang sangat cantik, Ibu Yaroh Isnantini SSN. Ini Ibu, ini praktisi busana Jawa, Nje. Ini perbedaan Ibu antara busana gagrak Yogyakarta dan Solo itu sebenarnya perbedaannya seperti apa sih Bu? Monggo mungkin bisa dijelaskan. Baik, pada Sobat Budaya, untuk kesempatan ini marilah kita untuk mengulas, kita mempelajari bersama-sama tentang perbedaan antara busana adat Yogyakarta dan Surakarta. Baik, saya akan mengenalkan dari ageman, dari atas dulu sampai bawah kaki ya. Untuk yang pertama, saya akan mengenalkan tentang konde kalau perempuan. Kalau yang kakung, ini ada blangkon atau ikat. Tadi yang Yogyakarta, kakung, sudah dijelaskan Pak Handoyo bahwa kita memakai ikat yang namanya motang. Kemudian kalau Surakarta, ini tidak ada mondolannya. Kenapa Yogyakarta ada mondolannya? Dulu rekmo atau rambut, walaupun laki-laki, panjang, kemudian diikat. Nah ini isinya jadi mondolan, filosofinya begitu ya Pak ya. Nah kemudian untuk yang Surakarta ini tidak ada mondolannya. Nah kemudian untuk yang putri ini konde. Nah konde saya kenalkan bahwa yang pertama ini ada namanya konde nasional. Konde nasional biasanya kalau kita sering ketemu di entertainment campur sari, sering dipakai untuk penyanyi-penyanyi kita. Jadi ada tusuk konde 3, yang satu kecil kanan dan kiri, itu ada tekuknya satu ke belakang agak. Iya. Nah, itu namanya konde nasional. Ini bisa digunakan untuk Yogyakarta maupun Surakarta. Kemudian saya mau mengenalkan untuk yang Yogyakarta, kita punya baku konde namanya tekuk. Konde tekuk, ya. Konde tekuk ini kita pakai secara umum di Yogyakarta. Kemudian untuk Surakarta ini namanya ada konde paron. Jadi beda ya tekuk sama paron. Kalau paron kita kalau tekuk tadi yang Jogja ngukelnya langsung ketemu ya. Tapi kalau paron ke samping. Jadi rekmo atau rambut itu diparut jadi 2. Nah, ini namanya paron. Jadi jelas ya untuk yang Yogyakarta tekuk, kemudian yang Surakarta namanya paron. Oke, kita lanjut untuk yang ke bawah untuk surjan ya. Untuk surjan tadi Yogyakarta sebenarnya ada beskap, ada lurik, kemudian ada motif dongkecer, ada motif kembang, ada motif kembang batu. Jadi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan tadi sudah dijelaskan Pak Handoyo, di mana ini terkait dengan ketika kita lomba Mas. Ini sering sekali Gunung Kidul mengadakan event lomba, contohnya untuk lomba ketoprak. Kebetulan mengambil cerita Mataram. Nah ini ada nyampeng yang awisan tadi, ada yang larangan, mestinya kalau untuk pisowanan, acara-acara resmi mestinya diagem ngersot dalem. Nah ini biasanya di cerita ketoprak ini diagem oleh ratu. Kalau di cerita ketoprak. Kemudian bagaimanakah? Apakah ini boleh ketika di luar? Boleh, tetapi kalau kita dalam event-event tertentu bahkan lomba ini harus dihindari. Bahkan saya melihat Pak Agus, Pak Wakil Bupati, ketika ada festival ketoprak Gunung Kidul masih ada yang memakai atasnya lurik, kemudian bawahnya
pakai Parang. barang-barang yang gurdo. Iya, Padahal ageman atasnya lurik, benar-benar terjadi tahun 2001 kemarin. Nah, ini juga perlu kita sampaikan kepada kelompok-kelompok kesenian yang mestinya harus kita sampaikan bagaimanakah untuk mana stratanya yang harus kita pakai dan tidak boleh kita pakai. Seperti itu. Kemudian saya akan mengenalkan tadi lanjut untuk yang ageman surjan, kita kenal surjan, ada beskap ya. Kemudian kita ke Surakarta, di sana hanya ada beskap. Bedanya, nah ini bedanya. Kita sebenarnya mudah untuk mengenal secara kasat mata ya. Jadi untuk yang Yogyakarta kancingnya akan lurus ke bawah, ada 3 kancing di atas ya. Kemudian ini lurus ke bawah kancingnya. Yang kancingnya emas atau yang perak agak besar polos. Nah itu biasanya ageman beskap dari Yogyakarta. Kalau Surakarta nyilang ya. Menyamping ya, Pak? Ya, menyamping. Jadi ada 2 kancing di sini yang bajunya lebih nyilang. Kemudian untuk yang belakang ini lobangan atau untuk ini lebih kerowak. Orang-orang Jawa bilang kerowak. ini lebih dalam. Kenapa? Ini ada aturannya sebenarnya. Kalau Yogyakarta tidak terlalu, karena apa? Setagen atau kamus lontong yang dipakai hanya 1 sap. Kalau terlalu dalam untuk bentuk jahitannya, otomatis kelihatan, Mas. Anggota tubuh kita kelihatan. Kemudian kenapa kalau Surakarta ini agak dalam, tinggi? Karena apa? Memakai setagennya itu 5 meter. Kemudian berlapis-lapis. Dari atas ya, kemudian ke bawah berlapis sampai ke cetek. Nah, itu walaupun kakung begitu, jadi lebih panjang. Nah, makanya untuk beskapnya tidak kelihatan anggota tubuh kita, karena memang kita 1 sap, di sana bersap-sap. Bahkan meterannya juga beda. Cukup kita 3 meter, di sana 5 meter. Nah, kemudian menggunakannya adalah motif cinde. Kalau Jogja kesenian betul yang diingin kayak Pak Handoyo, ini merah dan putih itu motifnya. Tetapi kalau Surakarta bebas, ada yang hijau krem, ada yang orange merah itu. Jadi kadang-kadang dalam pemakaiannya kenapa tidak pas begitu. Sebagai contoh hanya mengenal motif saja. Contoh lurik, kita sudah bergaris-garis ya Pak Agus ya, sudah bergaris-garis. Kita sudah berbunga-bunga, maksudnya motif. Kita sudah pakai dong kecer, artinya tidak polos. Lah kemudian kita menggunakan motif yang bunga-bunga, otomatis warnanya tidak enak untuk dipandang. Seperti sebenarnya ada juga untuk kenapa harus begini, kenapa harus pakai ini. Dari gitu. segi Kenapa keindahan aja Yogyakarta udah beda ya? banyak menggunakan secara umum polos, karena atasnya kita ada surjan, ada lurik. Ya seyogyanya mestinya biar tidak tabrakan warna dan motifnya, mestinya mereka itu ada pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Nah, kemudian ini untuk masalah surjan, sekarang kebayak ya. Kalau di Yogyakarta kita mengenal 2, Kartini atau singkepan yang dikaitkan jadi 1. Kemudian yang kedua ada kudu baru. Nah, kudu baru di Yogyakarta ini biasanya dipakai ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah menikah ke atas. Walaupun masih muda, tapi kalau sudah menikah, seyogyanya menggunakan kudu baru. Nah, ini untuk berkaitan dengan bawah di kaki. Nah, kalau kita memakai kudu baru ya, jadi ibu-ibu penyanyi kadang-kadang pakai kudu baru ya Mas ya. Nah, ini sebaiknya memakai selop yang terbuka. Tadi sendal yang berhegel yang ada haknya. Kemudian kalau yang singkepan atau Kartini biasanya dipakai untuk remaja putri. Biasanya bisa bahan broklat, bludru dan sebagainya, harus pakai selop yang tertutup. Seperti itu. Kemudian kita mengenal ke timur lagi, ke Surakarta ya, untuk kebayak. Di sana ada kudu baru. Bedanya, sana kudu baru, Yogyakarta juga ada kudu baru. Tapi Yogyakarta biasanya kudu barunya panjang sampai di perut ya. Kemudian kalau di sana biasanya hanya sampai atas. Nah, kenapa? Mestinya memakai kemben. Ya, makanya sering penyanyi campur sari sering pakai kita kemben ya. Ada kemben, ada motif jumputan dan sebagainya. Nah, itu memang aturannya seperti itu. Memang kudu baru panjang sudah nggak perlu lagi ya untuk kembennya. Tetapi kalau Surakarta kan
lebih pendek, lebih naik, mestinya menggunakan kemben. Ya. Nah, lanjut kita ke bawah nyamping. Baik, saya akan mengenalkan tentang nyamping atau jari. Nah, di Yogyakarta sebenarnya tidak susah untuk mengenal bagaimanakah warna dasar kain Yogyakarta dan Surakarta. Nah, ini keluhan masyarakat umum ketika ke toko. Kenapa ini menjadi larangan, kok diterbitkan, kok diproduksi dan sebagainya. Nah, mestinya namanya mau payu, ya kan? Nah, pasti tidak ada larangan itu. Hanya kita harus mengenal itu awisan atau boleh, seperti itu. Nah, untuk warna dasar kain untuk Yogyakarta ini namanya aris di bagian ujung ya. seret atau ya. Nah, di sini ada warna putih. Ini ciri khas Ngayogyakarta. Atau nanti walaupun di sini putih tapi ada warna dasar kain di sini hitam. Ini Yogyakarta. Kemudian mudah ya Mas ya, saya ulangi. Ini untuk ares atau atau seret. Tepinya ini ini warnanya putih. Tapi untuk dasar kain, warna kain di sini sebelum dimotif, sebelum dibatik bisa hitam atau putih. Ngaten nggih. Sebenarnya mudah. Untuk motif Yogyakarta banyak motif, Surakarta juga banyak motif. Kemudian untuk Surakarta, kebetulan ini saya membawa contoh untuk truntum. Ini biasanya tadi ya ditanyakan ini maknanya apa gitu ya. Baik, ini akan saya jelaskan. Ini adalah truntum gaya Surakarta atau Solo. Nah, mudah sebenarnya. Sama dengan Yogyakarta tadi untuk mencari bagaimana yang Solo dan mana yang Jogja. Oke, kita sampaikan ini adalah ada aris atau seret. Di sini ada namanya coklat kekuningan. Orang Jawa bilang, Piyayi sepuh bilang ini bahasanya namanya jene. Jadi coklat kekuningan. Ini warna dasar untuk mengenal Surakarta atau coklat. Ini juga ada ini. Kebetulan aris ini coklat atau coklat kekuningan, Pak. Namanya jene orang Jawa. Surakarta juga. Iya, ini Surakarta juga. Nah, kemudian mudah ya ternyata ya. Baru kemudian tahu ini loh. lagi, ini namanya truntum. Baik, ini truntum. Oke, saya takut lupa ya. Ini parang, kita sebut Yogyakarta parang. Kalau di Surakarta kita sebut lereng. Ya, di Wetan lereng, di Yogyakarta parang. Oke. Kemudian yang ini truntum. Yang di Astopa Andoyo Ngayojan ini Surakarta. Dari arisnya sudah terlihat ya. Dari arisnya sudah kelihatan. Kalau itu coklat putih. ya, warna dasar kainnya ini coklat atau jene kekuningan. Oke. Kemudian ini makna truntum biasanya ini dipakai orang tua. Baik, saya akan bicara karena saya pria, saya akan bicara di dunia tata rias. Ini biasanya diagem oleh orang tua pengantin. Nah, orang tua pengantin ini memang punya makna yang mestinya diagem. Maksudnya biar tumuruntum ke anak cucunya. Harapan ini sebuah harapan. Kemudian untuk pengantin ini enggak bisa kita menggunakan sembarangan motif, tidak bisa, harus ada tegese, harus ada maknanya, baik sido mukti, sido luhur, wahyu tumurun, banyak sido itu adalah sebuah harapan kepada sang pengantin. Nah, ini harapannya kan secara umum. Kasih tahu tuh Mas Gudel biar Iya, siapa tahu Mas Gudel ini ya. Baik harapan dari harapan dari orang tua itu? dan sekitarnya ini adalah ngemu teges. Begitu. Niku digatekke Mas Gudel. Berarti ada maksud tersendiri. Ada maksud Nanti tersendiri. Setiap apa yang dipakai Pak Andoyo nggih. Iya. Memang apa yang dipakai ataupun dikenakan itu ternyata memiliki makna ataupun pesan yang tersirat. Iya, betul. Tidak hanya bagus di motif maupun kualitas kainnya saja, Bu. Ternyata sangat luar biasa sekali. Ini terima kasih Mbak Zaro. Ini sangat luar biasa sekali ya Mbak Putri. Saya jadi tahu, jujur ini baru tahu saya membedakan Bapak untuk aris ini, untuk sinjang ataupun jari ini. Jika ini arisnya ini warnanya kekuning-kuningan ataupun kecoklatan, ini berarti Solo. otomatis Surakarta. Kalau untuk yang putih itu
Yogyakarta. Itu yang bisa kita bedakan. Jadi besok saya akan mengamati arisnya siapa saja. Jika dikenal, oh Solo, oh seperti itu Mbak Putri. Berarti Kayaknya juga Madun gitu, Yuri Mas. berarti besok. Oh tidak, itu nanti Pak CB sama Pak Handoyo. Ini luar biasa. Nah ini kita kembali lagi, terima kasih Mbak Zara. Kita kembali Iya. lagi ke Bapak ini Wakil Bupati. Pak, kita tadi telah bersama-sama mendengarkan dan juga menyaksikan secara bersama-sama begitu banyak sekali kekayaan untuk gagrag busana Ngayogyakarta. Nah, kalau untuk keinginan Bapak sendiri, mewakili keinginan Bapak yang nantinya semoga akan bisa direalisasikan oleh OPD atau instansi-instansi yang lain di Kabupaten Gunung Kidul terkait busana Jawa gagrag Ngayogyakarta, apa Bapak? Keinginan Bapak? Yang pertama tadi sudah sama-sama kita dengarkan bahwasanya busana Jawa Ngayogyakarta, Adiningrat dan juga di Solo ini kan sebenarnya sebuah komitmen yang diawali dari perjanjian Giyanti. Artinya ini wujud komitmen. Jadi tidak semata-mata ageman atau busana saja. Di situ sudah ada cermin jati diri. Jadi ketika kita jalan, oh ini orang Jogja, oh ini orang Solo, itu sudah nampak sekali. Saya pikir apa ya? Karena ini adalah wujud komitmen pendiri pendahulu kita. Saya pikir sudah menjadi sebuah keharusan Pak Sesdin bahwasanya kita harus mengedukasi kepada masyarakat, mengedukasi kepada pegawai bahwasanya pada agenda-agenda atau acara-acara formal ya harus kita gelurakan bahwa ageman busana di Yogyakarta ini ya kita ini kan dalam tanda petik ya kita wujudkan dalam implementasi yang sebagaimana mestinya gitu, sehingga pada akhirnya kita antara pembeda satu budaya busana dengan yang lain itu nampak. Karena saya pikir sebuah kehormatan ketika kita menggunakan busana Jawa ini tidak ada pembedanya, karena tidak semua orang kan memiliki budaya busana toh kan gitu. Mungkin punya, tetapi yang menjadi wujud jati diri kita kan nampak sekali di busana yang tadi sudah dijelaskan banyak ahlinya tadi. Nah, menurut hemat kami karena ini mengandung filosofi yang luar biasa, masing-masing tadi sampai yang apa istilahnya yang dasarnya tadi, tadi sudah sampai sudah sedemikian detail. Artinya barangkali ini memang harus kita sampaikan kepada masyarakat, kepada sahabat budaya bahwasanya kita komitmen untuk kembali kepada yang sesungguhnya gitu. Saya pikir pemerintah daerah harus memulai Pak Sesdin apalagi tadi pada acara resmi perlombaan ketoprak ada yang salah. Nah itu saya pikir apa ya sudah saatnya mumpung ini ke depan kita juga akan optimalkan terkait bagaimana nanti sinergi budaya dan juga pariwisata. Ini saya pikir jangan sampai nanti kita juga mempublish busana kita dalam konteks penyajian dalam rangka untuk menyajikan potensi-potensi budaya busana yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini menjadi salah karena kita tidak paham gitu. Itu jangan sampai, karena kesalahan kita akan nampak jelas ketika medsos ini sedemikian luar biasa gitu. Seperti Ibu tadi sudah sampaikan, ketika ada perlombaan sebuah seni budaya ketoprak sekalipun langsung bisa itu salah itu kan barangkali jurinya udah langsung itu udah langsung eksekusi gitu, otomatis sudah didiskualifikasi. Nah ini pemahaman ini juga menjadi penting, maka momen ini luar biasa saya pikir, dan saya pikir kembali lagi pemerintah daerah harus mengawal lewat Pak Sekdis, Sekretaris Dinas, agar kiranya ini terus diedukasi pada masyarakat agar penggunaan busana-busana ini menjadi lebih sesuai pada tempatnya gitu. Jangan sampai nanti budaya ini menjadi seperti tadi sampaikan Mas Gudel, anak-anak SD, anak-anak SMP yang penting pakai baju sorjan, tetapi kemudian tidak mencerminkan bahwa itu adalah dari saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang berada di Ngayogyakarta ini gitu. Jadi saya pikir pemerintah berkesempatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat momentum ini, dan sekaligus mendorong terus agar kiranya di agenda-agenda atau acara-acara formal ini terus membudayakan agar yang sebenarnya dan yang seharusnya itu
dipublikasikan dengan baik. Saya pikir gitu, Mas. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Eri Susanto. Dan juga itu tadi Mas, seperti saya sepakat sekali dengan yang dikatakan oleh Bapak Agus Mantara bahwa Busana Gagrak Yogyakarta ini jati dirinya orang Yogyakarta. Dan juga semoga kedepannya itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan datang ke Yogyakarta, khususnya Kabupaten Gunung Kidul ini. Sempat bercerita juga sebelum kita tutup acara ini, saya pernah dulu mohon izin Bapak, jadi saudara saya itu bingung pada waktu saya ke Jogja itu, Mas, Yogyakarta itu istimewanya apa? Saya hanya bisa satu menjawab, istimewanya itu adalah ketika kamu melihat orang di lampu merah dan mengenakan busana Jawa, itu adalah abdi dalam. Ini Jogja, seperti itu. Saya jawabnya hanya itu Pak, istimewanya Bukan apa Mas? dukun. Lihat di luar. Di Bukan situ dukun ada- ya? Dalam? Bukan dukun. Bukan Pak, bukan dukun. Bukan dukun itu. Saya istimewanya Jogja bisa dilihat di luar jendela mobil itu ada simbah-simbah yang mengenakan sepeda motor dan itu lengkap sekali Pak. Saya merinding. Ini Jogja, di kota lain pasti nggak ada. Nah, istimewanya Jogja itu dari hal-hal kecil seperti itu. Iya. Sangat luar biasa sekali, J. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada tambahan lagi Pak CB, Pak Handoyo atau Mbak Jaro yang mungkin tadi ada yang belum tersampaikan. Satu. Monggo Bapak Boleh, Handoyo. monggo Nggih. Bapak. Menawi tindak Nggih. ngagem busana Jawa Nggih. menawi paling pokok dan paling harus diperhatikan bagi orang-orang piyai luhur Nggih. utawa pejabat itu harus megang wiron, Oh, ngeten. enggak di keraton, enggak di luar. Jadi itu kalau pakan Tangan Jawa kiri, orang pegang wiron. udut dan Kiri, melakukan enggak. Harusnya memang sini dipegang. Jadi andai kata mang tamu juga megang, silakan monggo tetap ini dipegang. Jadi itu harus dipegang wiron. Jadi kayak gini, nun sewu ya. J, monggo Bapak. Nun sewu. Soalnya Duh, saya gendring aja Bapak. Tersindir ya, Mas Iya. Gudel tersindir. Ini saya banget nih, belajar banget saya sore hari. contohnya kayak gini. J. Wis rasa apik-apik. Kon bagus ya. Oh, pantas sih saya sering melihat di dalam keraton ya Bapak selalu Doya dipegang. mawi begitu masuk walaupun di jalan tetap apa itu Harus. dipegang ini. Pegang Semua itu arisnya. dipegang Ya, ini. dipegang. Nah, saya di sini juga sering dikatakan banyak, tapi kita nggak pernah dengar kadang-kadang yang kita dicekal banget orang mari kadang Pleset kayak seperti itu. tapi sebetulnya itu harus pokok. Ini orang pakaian Jawa itu bikinnya lembean, tapi ini tuh nggak boleh lembean. Sikap pokok itu Mas namanya. Dasarnya benar-benar Ya. yang harus pondasinya itu aja Pak. Tuh. Kecuali beli dia itu ngasto utawa beto ampilan dalam atau nggak barang-barangnya si sultan itu nggak ini nggak Jadi, nyekel merah tidak- itu tidak boleh begini. Tetapi kalau nggak nyekel apa Nah, nggak kalau lembean nggak kosong ngasto harus pegang itu. pasti Yang saya Bapak ada filosofinya khusus atau ada maksudnya dipegang itu Bapak? biar sopan. Pan. Jadi orang ceniningan Iya. lembean Saya Bapak itu. Tanya itu yang atau apa ngojo atau among tamu kena ada udutnya disamper kan monggo udutnya dijiling banyak kalau yatim among tamu itu memang harus gini jadi mangga kayak monggo jadi ini tuh harus dipegang jadi yang maju itu gininya Oh. yang ini Yang Baju tangan ini kanan, sakit J. ini sakit macam penting ini tuh jangan Lepas. dilepas kan kita sering pas ada tamu tengok ngerokok ada tamu monggo jadi ini seperti rokoknya itu makanya kalau pas sama tamu jangan sekali-sekali kalau mau dari rokok saya sebutin apa nih mojo istilah Mojo, orang ya. lebih mbok mojo kono jadi nek arep apa saya mojo sama menikah kawan baku Jadi jangan sangat sampai biar ya, ini Pak. jangan sampai ini lembean jadi ini tuh dan ngapur-ampang kok juga kayak gini kan ada dia itu sudah pejabat Gunung Kidul maka sudah karena dia itu dalam rangka kerajaan dia pangkat kanjeng dia ada fotonya foto yang dicekel yang sing tengen padahal aslinya itu yang dipegang itu sing kiwa Yang kiri. jadi nyekel ini kayak Tutup. gini Oh. kayak manggaknya tinggal gini mau ngapa-ngapa tinggal gini yang saya udah Oke, siap-siap. Ini memang harus diperhatikan sekecil itu, J, Pak Agus, Pak CP, J. Ini Biar ini untuk- nggak leres teh Pak Handoyo. Iya, kaum laki-laki atau juga perempuan mungkin untuk penempatan tangan seperti itu apakah hanya untuk kaum laki-laki atau mungkin perempuan juga Ibu? Wonten bentenipun boten Pak Handoyo. Oke. Apakah itu hanya Untuk- dilakukan oleh Kakung atau Putri juga Oke. seperti itu? biasanya saya putri itu kalau di dalam kan kalau masuk keraton itu kan seretan jadi kapan-kapan gajinya Megang, seret ini dan tuh kayak ya. apa Oh. jadi tertekuk Iya. jadi ini tuh Seretan, gini. Jadi pegang. tinggal jadi sini
istilahnya kalau kampung nah kampung. J. Nah putri itu nyekel Seret. Saya Ya, jadi seretan. kan kalau ada sokro pelawet nyuruh rini mulut putri itu bilang itu seretan. Jadi kok dipegang saya ini jadi kene iki dipegang jadi sini lawan ada seninya kalau J. difoto. Kalau yang pakai kalau para bendoro atau para wayah dalam itu pasti ini tuh juga nggak lembian kalau di dalam karena ini megang apa? Megang wiron yang kalau di dalam kan sing wiron itu memang abdi konco kepara istilah itu. Kalau yang nggak konco kepara itu kan pasti pakai seretan. Jadi itu tuh megang sini ngambil tas dan sini pakai seretan dan sing lembian sik sini. J. Kalau putri gitu loh. Kalau kamu tetap walaupun masuk dalam apa tetap ini tuh pasti dipegang. Kalau yang walaupun ini sudah masuk apa YouTube, kalau yang di dalam keraton nggak megang ini berarti itu orang Ya, berarti itu enggak ya. Oke. pasti pakai Nanti dipegang. bisa Itu, dicek Mas ya Mbak Fidel. Putri. Ya, saya Jangan sering jadi nyon sewu, orang Pak. Saya goblok. sering apa ya? Saya sering bingung juga. Itu kenapa dipegangin? Apakah takut jatuh ataukah memang boten siset atau itu jujur saya Pak. Ora siset Pak ya itu kok dipegangin terus wironanya kan meskipun sekarang ada tren yang sudah diwiru dengan mungkin dipaten dijahit sih, tapi itu memang harus diterapkan ya Pak Handoyo nggih. Tetap dicekel, nggih. Sopan santun sobat Sopan budaya. santun. Filosofinya adalah terima kasih matur Iya. nuwun ya Pak. Sesuai Mas Hal Gudel kecil sesuai loh. dengan yang dikatakan Ibu Yaro tadi. Nggih. Ketika kita menggunakan gagrak Yogyakarta itu tidak hanya berpengaruh ke penampilan kita, Iya, tapi gestur sikap dan tubuhnya, perilaku iya. itu juga sangat Karakter akan berpengaruh. muncul. Karakter Tidak juga Tidak akan boleh muncul. dinglingan apalagi nyak-nyakan pakai busana Jawa terus set. Matur nuwun Pak Handoyo ya. Luar biasa Sangat sering saya sekali. lakukan sekali itu lemben. Saya jujur nembe tahu untuk saat ini Bapak ada filosofinya untuk memegang wiron itu biasanya saya juga sering melihat memang tidak semua orang Bapak. Mungkin biasanya pini sepo itu ini kok wironya dipegang itu kenapa tuh? Saya batinnya seudan Pak. Wah mesti rasiset kayak mesti tindak tiba seperti itu. Ternyata memang nemu teges sendiri. Iya. Ji. Sudah pernah presel kan jenengan? Iya pernah Pak. Tapi memang hanya beberapa orang saja yang setiap berjalan itu tetap dipegangi atau mangga gitu dia tetap harus pegang wironya. Iya. Luar Luar biasa, biasa. sekali. Kaya Ternyata makna materi sekali kita, ya sore hari ini iya. Mbak Putria. Ternyata busana gagrak Ayu Jakarta itu tidak hanya indah corak warna maupun juga motif maupun juga jenis kain, tapi sekali lagi apa yang dikenakan itu ataupun apa yang dilakukan oleh gerak tubuh pada saat mengenakan busana gagrak Yogyakarta itu ngemu teges ya Pak. Iya, Ada ada maksud maknanya. yang memang harus kita pahami seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Ini kalau diteruskan kayaknya nggak cukup 1 hari 1 Iya, malam. 4 3 jam ya malam. ini mungkin Nyon Sewu Banyak Pak Gus sekali bisa materinya. dibuat seri 1, 2, 3 Iya. berbusana gagrak Bisa Jawa diatur episode nanti. pertama, kedua dan ketiga. Ini ya, ikatan cinta. Nanti Iya, kalau dibahas. ini mungkin lebih detail lagi, ini juga masukan ke Pak Agus. Ternyata kalau dibahas dalam waktu 45 sampai 60 menit, kayaknya memang kurang Bapak. Harus ada sesi tersendiri, J. Baik. Besok ada acara sendiri di PWNB Channel ini adalah mengenakan busana Jogja. Dan mungkin ini bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah ataupun juga Iya, instansi luar biasa yang benar sekali. seperti ini. Seperti itu mungkin juga bagus, Pak. J. Iya. MC-nya kita juga bukan. Ayo boleh. Kayaknya nih masih banyak yang telah. Soalnya betul apa-apa Pak Handoyo bisa kok sendiri seperti itu. Monggo Mbak Putri ya. Oke, terima kasih Mas Gudel, dan luar biasa sekali pembahasan kita pada sore hari ini tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Kalau dibahas lebih lanjut nggak akan selesai Iya. ini, nanti channel YouTube-nya penuh kita semua. Oke, terima kasih untuk narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Wakil Bupati Bapak Eri Susanto. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas ada Bapak Agus Mantara. Terima kasih juga narasumber kita ada Bapak Handoyo dan juga Bapak Cip Supriyanto dan juga Ibu Yaro Isnantini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan tentunya dengan keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Dan juga terima kasih untuk pemirsa semuanya, Sobat Budaya yang sudah setia menyaksikan channel YouTube-nya PWNB Channel. Mungkin perjumpaan kita, diskusi kita cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan kata, kesalahan perilaku dan lain sebagainya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya Putri Afatika pamit undur diri. Dan saya Gudel mengucapkan terima kasih untuk seluruh Sobat Budaya dimanapun Anda berada dan tentunya untuk seluruh narasumber kita pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Salam lestari budaya. budaya.